Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bapak di ruangan di kampus ya. Prokes, tapi sudah mulai pakai apa? Kita boleh ke kampus ya, tapi masih harus pakai masker. Tapi ya tetap juga Bapak lepas dulu deh. Baik, kita mulai saja perkuliahan kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sudah ada keputusan dari rektorat ya, bahwa semua perkuliahan sepertinya sudah harus offline ya. Sudah harus offline. Mungkin yang masih di daerah sudah minggu depan udah siap-siap lah ya. Pernah offline nggak? Pernah, Pak. Sudah, berarti kondisi ada yang di Palembang juga ya. Ya, minggu depan kita offline ya. Jadi aturannya itu sudah seluruh perkuliahan full offline, tapi menggunakan masker ya. Itu. Oke. Ini juga mungkin paling banter sekitar 40 menit ya Bapak ya. Saya pikir ini sebagai ini saja ya. Nanti kita mungkin lebih maksimal nanti kuliahnya dalam perkuliahan offline di minggu depan. Hari ini Bapak hanya menyampaikan tema yang terkait dengan kegunaan dan fungsi arsip ya. Mungkin sekitar 40 menit ya kurang lebih. Nanti kelas berikutnya Bapak pikir sudah andai terputus ya, mungkin itu Bapak pikir untuk hari ini itu saja dulu, karena kita nanti Bapak mau buat ruang lagi 2 kali ya, karena ini zoomnya cuma 40 menit. Nah, minggu depan mungkin offline secara maksimal lah ya. Tapi kalau memang ini nanti coba Bapak buatkan lagi ruang 2 ya, jadi kita bisa 2 kali 40 menit. Tapi nanti lihat ya, mungkin ini kita habiskan dulu yang ruang yang pertama ini. Di e-learning sudah Bapak sampaikan, sudah Bapak kirimkan ya materi kita hari ini. Mungkin bisa dibaca, bisa dilihat terkait dengan kegunaan dan fungsi arsip. Di pertemuan pertama, pada saat kita memperbincangkan silabus juga sudah Bapak singgung sedikit ya. Kemudian juga di pertemuan yang kedua terkait dengan pengertian arsip juga kita juga sudah menyinggung ya terkait dengan kegunaannya. Hari ini mungkin kita akan lihat lebih spesifik lagi ya, apa saja kegunaan arsip yang yang dibuat oleh satu lembaga, aktivitasnya atau perjalanan arsip, bagaimana ya pembagiannya atau apa saja yang fungsi dan kegunaannya nanti kita lihat juga secara umum ya. Ini Bapak sampaikan saja materi yang sudah Bapak kirim ke ini ya, kirim ke e-learning ini, kegunaan dan fungsi arsip ya. Oke, ini kita kembalikan lagi, kemarin kita sudah menjelaskan pengertian arsip secara umum ya. Kemarin kita jelaskan bahwa arsip adalah rekaman ya, peristiwa atau kejadian yang disimpan secara permanen, kemudian disimpan secara permanen karena alasan sejarah, pengetahuan, kemudian pendidikan, dan lain-lain ya, itu secara umum. Nah ini arsip dilihat dari undang-undangnya ya, ini sebelum kita lihat kegunaannya ya, dilihat dari Undang-Undang 43 tahun 2009 ya. Ini lebih lengkap lagi ya, karena mungkin merangkum semua
pengertian-pengertian yang sudah dibuat oleh para tokoh ya. Dari 2009 pengertian arsip yang kita legalkan, yang dilegalkan dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 43 sama dengan perpustakaan ya, nomornya 43, tapi tahunnya saja yang berbeda. 2009 ini artinya ya luas ya. Ini kalau kita mau hafalkan mungkin perlu waktu ya. Adalah rekaman kegiatan. Pak. Ya. Bapak, maaf Pak, Eka potong sebentar ya Pak. Ya. Itu Pak absennya dibuka tanggal 16, nutupnya tanggal 15 Pak. Oh gitu ya. Iya Pak, jadi tidak bisa absen Pak. Nah, kita lihat ininya ya, apa? Ya, presensinya ya. Ntar Bapak lihat e-learningnya. Hari ini ya. Coba lihat hari pengelolaan hari Rabu ya. Bulan pertemuan yang ketiga. Tanggalnya berapa sekarang? Oh, Tanggal iya. 16. 16 ya. Ya. Bentar ya. Sekarang tanggal 16 ya? Iya, Pak. 16 ya. Oke. Oh iya iya. Oke, ini Bapak update ya. Ya, silakan bisa presensi ya. Baik, tadi Bapak sambung lagi. Kalau secara umum kita sudah buat pengertian ya, bahwa pengertian arsip kemarin kita singgung seluruh rekaman yang disimpan secara permanen ya di satu lembaga kearsipan di Depo Arsip. Kemudian karena alasan pendidikan, sejarah, kemudian yang lain ya, ekonomi, mungkin politik ya. Ini ruangannya itu ya. Ini kelihatan enggak? Nah, ini menurut undang-undang yang 43 itu ya. Jadi ini kita harus menghafal yang ini sebenarnya ya. Jadi rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk serta media. Nah, ini yang sering Bapak sampaikan, berarti ingat di sini ya rekaman. Berarti hampir sama yang kemarin ya kita buat. Kemudian dibuat dan diterima oleh lembaga negara. Oke, kemarin kita buat pengertian arsip adalah rekaman yang disimpan secara permanen di satu lembaga gitu ya. Kemudian lembaga negara, pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan ya, organisasi politik, organisasi masyarakat maupun perseorangan dalam rangka melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ya. Ya, jadi kalau kita mau artikan ya ambil benang merahnya ya rekaman peristiwa gitu kan, yang disimpan di satu lembaga, kemudian untuk seluruh kehidupan bermasyarakat ya, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ya. Lembaga ya kalau mau diuraikan lembaga pemerintah, lembaga pendidikan ya. Nah, kalau kita kemarin sebutkan karena alasan sejarah, pengetahuan, pendidikan ya, ya bisa saja nih masuk di dalam rangka kehidupan ya, kehidupan, aktivitas kehidupan di masyarakat, bangsa dan negara kan biasanya gitu ya, IPOLESOSBUD, ideologi politik, sosial dan budaya. Ya, silakan saja mengartikan apa yang jelas di situ ada pengertian rekaman ya. Ya, oke. Ini mungkin sekilas ya. Secara umum arsip memiliki fungsi. Nah, oke, kita masuk ke fungsi dan kegunaan arsip ya. Kalau fungsinya di sini secara umum arsip memiliki fungsi untuk menunjang aktivitas administrasi. Ya jelas ya, kalau kita di kantor proses perjalanan arsip pasti terkait dengan administrasi ya. Administrasi mulai dari arsip dicipta ya. Nah, kalau kita sekarang
katakanlah di UIN ya sudah menggunakan e-office. Nah, itu juga kan administrasi ya. Bagaimana mahasiswa mengajukan misalnya pembimbing ya, SK pembimbing. Nah, itu kan kita lakukan secara online di Silayak ya. Syarat-syaratnya misalnya sudah KHS-nya sudah memenuhi syarat ya. Sudah SKS-nya sudah memenuhi syarat, kemudian ada transkrip nilainya, kemudian ada kwitansi pembayaran SPP dan lain-lainnya, kemudian kita upload ya. Nah, itu sebenarnya sudah proses administratif ya. Kemudian dimasukkan di bagian dengan online ya, masuk di akademik, dicek oleh Kasub, Kabak, PD1, baru kembali lagi ke akademik, baru diproses ya, ACC, Bu Dekan, nah, baru kasihkan di kita. Nah, itu proses administratif ya. Nah, itu kemudian itu masih rekod ya, rekaman. Lalu jika sudah jadi kan ada yang diarsipkan, disimpan ya untuk keperluan apa kehidupan organisasi berarti kalau itu ya. Nah, mahasiswanya sendiri juga berguna misalnya untuk bimbingan ya, bimbingan SK pembimbingnya siapa. Jadi pertama secara umum fungsinya ya untuk administratif ya, kegiatan administratif di satu lembaga. Nah, kemudian yang selanjutnya alat pengambil keputusan. Ya, alat pengambil keputusan ini berarti kan kita bisa menentukan keputusan itu berdasarkan arsip-arsip yang punya. Biasanya syarat ya. Syarat-syarat misalnya kita kalau Bapak misalnya kemarin melanjutkan studi ya, studi kemudian ingin aktif kembali, berarti kan kita ketika kita melanjutkan studi itu kita kerjanya atau tugasnya kita sudah berhenti sementara, ada buat pemberhentian sementara, kemudian kita mau mengaktifkan kembali. Nah, mengaktifkan kembali nanti syaratnya ya Bapak sudah dapat ijazah, sudah dapat transkrip, ada pengembalian dari universitas yang studi ya, misalnya dari Jogja kembali ke kita. Kemudian ada satu lagi yang syarat penting, misalnya tadi ya surat nonaktif gitu kan. Nah, itu kan berarti kan disimpan di arsip kita yang sudah bertahun-tahun disimpan, kemudian kita ambil sebagai syarat ya, sehingga pimpinan bisa melakukan keputusan bahwa ini bisa diaktifkan gitu ya. Kalau tidak ada syarat-syarat dokumen-dokumen tersebut, nah kita tidak bisa diproses ya surat menyuratnya. Nah, itu juga kan artinya salah satu fungsi arsip ya, bisa untuk menentukan sebuah keputusan diaktifkan atau tidak. Atau misalnya lembaga ada kegiatan ya, kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas misalnya di kampus, kemudian orang mau nah seperti sekarang misalnya ada mau memberikan mahasiswa harus offline ya semuanya itu kan. Nah, karena kita sudah punya arsip dari pimpinan, ada suratnya ya yang dijadikan ya sudah disimpan beberapa hari yang lalu misalnya, ini keterangannya dari rektoratnya yang bisa pimpinan membuat keputusan lanjutan, surat lanjutan bahwa Fakultas Adab semuanya harus offline. Nah, itu ya kalau kita mau logikakan dengan kegiatan yang di kampus ya. Kalau di lembaga kemungkinan lain ya, kita mau ambil keputusan itu yang lihat data ya, data-data atau rekaman-rekaman yang dari arsip. Nah, selanjutnya yang ketiga, ambil keputusan sudah ya, bukti pertanggungjawaban sumber informasi. Ya, kalau kita di akhir tahun ya, di akhir semester, kalau kuliah misalnya di akhir semester, kemudian
aktivitas perkuliahan kita ya. Kalau kayak Bapak ini kan di mulai dari presensinya, kemudian presensi mahasiswanya, presensi dosennya, kemudian nilainya ya, UTS, UAS-nya. Nah, itu kita kumpulkan kan, itu sebagai pertanggungjawaban kita, misalnya melaporkan bahwa kita ada perkuliahan 1 semester gitu kan. Itu kan arsip-arsip kita ya yang kita punya, walaupun nanti ditaruh di website kita, misalnya kalau kita kan di Silayak ya. Kemudian kita ada yang di Simaknya, kemudian di LBKD-nya, e-learning-nya ya. Nah, itu semua sebagai data-data itu untuk pertanggungjawaban kita nanti pada akhir semester ya, dalam 1 tahun perkuliahan. Baik, yang terakhir ini ada syarat dari fungsi arsip ya. Ini dikatakan sebagai wahana komunikasi. Ya, wahana komunikasi ini kan apa ya, kita kalau kita dengan antar lembaga ya tentu kita melihat dari dokumen atau data ya. Kalau kita mau misalnya mengadakan MOU dengan lembaga lain, kemudian kita adakan kesepakatan ya bahwa kita mau adakan kerjasama di bidang apa ya, bidang misalnya pengabdian kepada masyarakat dengan dinas-dinas, kalau perpustakaan misalnya dinas perpustakaan dan yang lainnya. Nah, itu kita nanti bisa berkomunikasinya juga bisa dengan menggunakan secara administratifnya ya, menggunakan surat. Jadi kita kadang-kadang tidak bisa lisan saja ya. Kalau kita ya Pak, nanti kita adakan MOU kerjasama misalnya pengabdian kepada masyarakat gitu kan. Nah, tapi kalau kita tidak ada persuratannya, tidak ada berkas administratifnya, juga kadang-kadang tidak berlanjut ya. Kalau ini bukti apa sah kegiatannya, ada MOU-nya nanti dikembangkan lagi ke MOA gitu ya, agreement-nya, jadi pelaksanaannya misalnya dan yang lain-lainnya. Nah, itu juga semuanya menggunakan arsip ya, fungsinya arsip sebagai wahana untuk berkomunikasi dengan lembaga lain yang baik di aktivitas organisasi maupun mungkin aktivitas pribadi ya, bisa kita menggunakan arsip sebagai medianya atau wahananya ya di dalam kegiatan itu. Oke, itu ya secara umum fungsinya. Kemudian kita dari sini dulu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ya terkait dengan fungsi arsip yang tadi sekitar ada 4 ya. Ada berapa tadi yang administratif ya, fungsi administratif, kemudian juga ambil keputusan ya, kemudian pertanggungjawaban ya, dan terakhir ada wahana komunikasi ya, ada 4 ya fungsi arsip secara umum ya. Itu bisa saja nanti dikembangkan apa saja misalnya fungsi-fungsi yang lebih detail ya, tapi ini bisa yang sering kita lihat di organisasi seperti itu ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanya ya sebelum kita langsung ke kegunaannya ya, fungsi dan kegunaan. Silakan. Oke. Ya, siapa nih sinyal rusak karena saya lagi di dusun. Oke. Triwibowo ya, Triwidianto. Oke, Betari, silakan Betari, ada mau nanya apa? Tanya ya. Betari, Ayu, Elsan, ya. Wah, ini di mana nih? Triwidianto di daerah di ini ya, keren tempatnya tuh. Silakan. Ini apa Betari ya? Benar Betari namanya? Betari? Ya Pak.
Pak. Ada yang ditanya-tanya atau bisa juga apa ya, misalnya Pak, ada fungsi fungsi arsip ini ada juga kegunaan fungsi lain yang selain dari yang 4 gitu. Atau ada yang ditanyakan, silakan. Ya, ada? Kalau menguraikan kembali misalnya fungsi administratif tadi sudah Bapak sampaikan, bisa menjelaskan itu saja. Kalau mendadananya apa fungsi secara arsip secara administratif gimana? Salah satu fungsi arsip adalah sebagai apa ya, aktivitas administratif ya. Atau gimana? Silakan mau nanya atau mau menjelaskan. Mana suaranya? Suaranya? Atau apa? Arsip? Sebentar, Pak. Ya. Ya, silakan. Kalau tidak, ini saja apa? Tadi kan Bapak jelaskan dua ya, ada dari pengertian, ada dari fungsi ya, dua hal itu. Silakan pilih misalnya Pak. Arsip menurut pengertian saya seperti ini misalnya. Boleh, silakan. Atau Bapak tanya fungsi arsip untuk apa sih sebenarnya? Fungsi arsip untuk apa? Arsip berfungsi untuk apa tadi? Petari? Ada dua, Pak, fungsi arsip. Apa? Yaitu fungsi substansif dengan fungsi fasilitatif. Fungsi ya? Ya. Kalau fungsi substansif yaitu arsip yang berisi kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi beserta tugasnya. Contohnya arsip di perguruan tinggi yang dapat berbentuk surat pendidikan mahasiswa peneliti. Ya. Kalau fungsi fasilitatif yaitu kegiatan yang hampir selalu ada dalam tiap organisasi, berisi kegiatan. Kegiatan. Substantif tadi kegiatan juga, kegiatan administratif. Kegiatan ini sesuai dengan misi dan visi tugasnya, Pak. Kalau substansif tuh. Kalau fasilitatif, kegiatan yang umum hampir selalu ada dalam tiap organisasi. Ya. Ya, baik. Itu yang nanti kita akan bahas ya, fasilitatif dan substantif. Tapi tadi secara umum kan ada yang administrasi, kemudian ada juga sebagai wahana komunikasi, kemudian apa tadi ada 4 ya. Nah itu mungkin nanti dipecah lagi fungsi yang 4 itu, yang ini Bapak sampaikan tadi, yang fungsi sebagai aktivitas administratif ya, kemudian ambil keputusan, tanggung jawab, dan wahana informasi. Nah, kemudian nanti kita akan
spesifikkan lagi dalam 2 kegiatan yang dikelompokkan ya. Tadi mungkin secara umum fungsi arsip ya sebenarnya banyak ya, itu administratif tadi untuk apa tadi yang ngambil keputusan, kemudian tanggung jawab ya, kemudian juga untuk berkomunikasi dengan orang lain, dan kemudian itu kegiatan-kegiatan itu dikelompokkan lagi menjadi 2 ya, itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Betari tadi ya, ada yang secara substansinya ya, secara fasilitatifnya ya. Keduanya sebenarnya sama-sama kegiatan ya, kegiatan yang mungkin tadi dikatakan ada yang mendukung visi organisasi, misalnya misi, visi, misi, kegiatan. Kalau kita di kampus kan, misalnya menjadikan kampus yang unggul ya, berarti aktivitasnya mulai dari persuratan dan lain-lainnya apa yang mendukung kegiatan itu. Kalau dia di kantor ya visinya apa, jadi visi dan misinya apa, lalu kemudian aktivitas kearsipannya juga mengikuti ya, fungsi arsipnya mengikuti apa yang ingin jadi tujuan dari lembaganya gitu kan. Kalau kita di perdagangan organisasinya ya tentu aktivitasnya juga semua tentang kegiatan yang ada kaitan dengan perdagangan. Kalau dia misalnya jasa ya juga berarti kan arsipnya itu. Kalau dia universitas juga semua aktivitas administratif arsipnya mengikuti apa yang diinginkan oleh lembaga itu. Ya, fasilitas ya, fasilitatif. Kalau kita lihat di KBBI ya, mungkin kita bisa maknai ya beda fasilitatif dengan substantif ya. Coba kalau kita lihat substantif ya. Substantif ini dimaknai peran ya, nyata substantif secara substansinya ya. Di sini dinyatakan pentingnya ya, substansinya pentingnya untuk apa gitu kan. Makanya tadi dikatakan bahwa visi misinya kan kita punya kepentingan ya, kepentingan untuk kalau kita misalnya fakultas ada visinya misalnya ingin menjadikan yang aktivitas yang humanis misalnya kan, berarti kan itu nanti misinya dituangkan dalam misinya apa-apa yang akan dilaksanakan, misalnya mengadakan kegiatan apa atau aktivitas perkuliahannya. Nah, itu persuratannya juga mengikuti yang ada di dalam visinya. Jadi pentingnya ya substantif itu secara substansinya ya. Kalau fasilitatif ya, fasilitatif mungkin bisa dilihat ya. Fasilitatif ya. Ya, kalau secara ini ya fasilitas mungkin ya, fasilitas ya. Memberikan kemudahan, kemudahan yang tadi dikatakan setiap saat ada kegiatan ya, tadi misalnya kalau ya secara substansinya menunjang misinya, kemudian di aktivitas fasilitas-fasilitas apa yang secara pentingnya kita gunakan untuk menyelesaikan semua aktivitas itu. Baik ya, nah ini 10 menit lagi. Kemungkinan ini ya Mbak pikir untuk yang pertemuan kita nanti ya Bapak kita sudahi dulu, artinya kita sekitar 10 menit lagi, dan ini sebenarnya Bapak dalam rangka memberitahukan bahwa memang kita nanti secara offline saja ya, secara offline, dan kita mungkin lebih maksimal ya di kelas ya. Oke, baik, di sisa waktu Bapak ingin sampaikan
kegunaannya ya, mungkin secara cepat saja. Ini kegunaan, kita langsung dari kalau jenis-jenisnya nanti kita mungkin ada ini ya, kegunaan dari arsip ya. Oke, ini kegunaan arsip. Oke, ini sebenarnya ini aja ya, apa? Oke. Ya, fungsi dan kegunaan hampir sama ya gitu kan. Fungsi dan kegunaan. Ini kegunaannya ini Bapak hanya melihat yang pernah Bapak tulis gitu ya di pengelolaan otomasi kearsipan, Bapak tulis itu, ya mungkin nanti bisa lihatlah dari sumber-sumber lain ya, tapi ini hanya sebagai ini saja ya, ada 4 sebagai berapa nih, sebagai sumber informasi, kemudian sebagai sumber yuridis hukum ya, kemudian ada juga sebagai ini ya, sebelah sini nggak bisa ditarik ya. Oke, sebagai sumber ilmu pengetahuan. Jadi kegunaannya ada 4 ya. Ini nanti kita bisa mungkin bisa dikembangkan. Yang pertama sumber informasi. Jelas ya kalau kita sumber informasi ya, sumber informasi. Ya, semua kegiatan semua yang tercatat atau yang tersimpan tadi arsip kan disimpan kemudian secara permanen ya, yang jelas di dalamnya berisi sumber-sumber informasi ya. Bisa saja misalnya aktivitas di kantor, pertemuan dan lain-lain kalau di sini diceritakan, atau juga bisa naskah-naskah kuno yang disimpan di lembaga kearsipan. Nah, itu juga kan sumber informasi ya. Kemudian di sini ada sumber yuridis ya, menjelaskan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang bersangkutan ya. Oke. Surat jual beli tanah misalnya itu kan arsipnya. Kemudian sertifikat, perjanjian, MOU dan semuanya itu arsip yang kalau misalnya satu saat ada yang kaitan dengan sumber-sumber dengan hukum, nah itu bisa digunakan sebagai bukti dokumen ya, kita untuk membuktikan bahwa kalau ada persoalan ya, ada persoalan yang mengarah kepada ke hukum ya, ranah hukum ya. Sebagai sumber sejarah ya, ya arsip kan ada 2 ya, ada secara fisiknya mungkin kita lihat ini arsip ada sertifikatnya, tapi di balik itu juga ada peristiwa kan, peristiwa yang dengan arsip itu kita bisa narasikan, kita bisa ceritakan bahwa memang pada saat itu terjadi, misalnya kalau seperti tadi jual beli ataupun misalnya terjadi kegiatan ya, seminar dan lain-lain. Nah, itu artinya kan semua yang tersimpan di arsip itu ada maknanya ya. Kalau kita nyimpan arsip misalnya ada foto perang misalnya, atau foto bangunan Ampera misalnya, jembatan Ampera, nah itu kan kita di balik itu ada sejarah yang bisa diceritakan ya, dengan bukti-bukti arsip itu kita bisa membuktikan ada peristiwa ya. Nah, ini kalau kayak kemarin misalnya kita menemukan ada prasasti, bukan prasasti ya, di Kawah Tengkurep itu ada ini bangunan kuno gitu ya. Jadi ada tulisan. Nah, kita bisa orang-orang ahli sejarah ya menceritakan bahwa tahun itu memang ada peristiwa gitu kan. Bahkan kalau kita yang ahli sejarah itu kita menemukan 4 titik misalnya tiang gitu ya. Nah, itu sudah bisa membangun sebuah peristiwa narasi bahwa ternyata pada tahun dilihat dari tiang yang terpendam misalnya, dilihat bahwa ada tahunnya, terus dia bisa ceritakan bahwa pada tahun sekian ada bangunan istana misalnya. Nah, itu kan sudah bisa menjadikan dengan arsip atau dengan dalam bentuk apapun ya, kemudian kita bisa menilainya sebuah sejarah. Bahkan mungkin kalau berkembang lagi ternyata ada tiang yang 4 tapi ada
ada lagi di tiangnya di depannya, oh ternyata ini bukan bangunan rumah, bukan istana, ternyata sebuah masjid. Mungkin bisa diceritakan masjid. Itu ya ini apa? Orang bisa membuat menjelaskan dari naskah itu. Kemudian yang terakhir di situ ada sumber ilmu pengetahuan, jelas ya kalau kita sumber pengetahuan itu ya hasil penelitian, kan itu sumber pengetahuan ya, dibuat dalam karya penelitian, karya buku ya. Bahkan kalau orang-orang luar itu semua dia bisa tahan memberikan biaya yang mahal ya untuk penelitian hanya karena ingin merekam sebuah pengetahuan yang penting yang bisa berguna untuk di masa depan misalnya kan. Jadi membuat penelitian bahkan bisa untuk ketahanan politik dan lain-lain ya. Orang-orang barat itu kadang-kadang kita juga ya, ini kalau ini berbicara lain, kalau kita dianggap dijajah itu kadang-kadang akademisi juga masih dijajah tapi kita tidak sadar gitu. Misalnya orang-orang luar ngasih kita dana ya untuk melakukan penelitian. Nah, terus ya udah kita ceritakan gitu daerah kita ini penduduknya sekian, ternyata orang luar itu mencari pengetahuan ya. Mereka sudah lebih uangnya gitu kan. Kalau kita senang saja dikasih uang, suruh ditulis nih misalnya di persenjataan kita senjatanya ada sekian, mungkin mereka berbagai trik ya, misalnya ini senjatanya ada berapa, nanti saya tambah 1 gitu. Sebenarnya kita kadang-kadang itu ya, kita tergiur aja dikasih senjata 1 misalnya, ternyata jumlahnya ternyata jumlah kita senjatanya ada 10 ditambah 1 dari hadiah jadinya 11. Nah, kalau kita mau ngajak perang, nah orang luar sudah serius mau ngajak perang gitu kan, karena sudah tahu senjata yang kita miliki misalnya kan. Nah itu jadi kadang-kadang di balik itu juga kita mungkin harus waspada ya kalau orang-orang bagian tim dia mengetahui ya ini ternyata di balik itu ada maksudnya ya. Tapi itu kalau di politik, kalau di lainnya ya pengetahuan jelas ya, kita ada masyarakat kita bisa membuat makanan dari pengelolaan makanan ke pengrajinan dari makanan masyarakat di pedesaan misalnya. Nah, itu kan bagaimana mengolahnya ya, kita buat penelitian, nah itu jadi sebuah pengetahuan ya. Kalau kita kan ya hanya misalnya yang penting untuk di kebutuhan dijual dan lain-lain ya. Tapi orang luar bisa dikemas dalam satu penelitian, kemudian mendapatkan pengetahuan itu, pada akhirnya ya dia bisa dikembangkan ya. Nah, mungkin buat usaha yang seperti makanan-makanan daerah misalnya kan, makanan-makanan dari daerah tertentu misalnya kan. Nah, itu kan pengetahuan. Dan semua itu kita ciptakan arsipnya itu kita ciptakan ya. Kalau sudah dibuat satu buku atau bahkan misalnya prosedur pembuatan makanan gitu kan nanti, nah itu kan jadi pengetahuan ya, jadi sumber pengetahuan. Nah kita simpan ya, kita ditaruh di lembaga tertentu. Kalau buku ya di